pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami memerlukan bimbingan-Mu dalam setiap jam hidup kami di hari ini lagi. Karena itu kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, bimbing kami siap mendengar. Amin. Teks firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita pagi hari ini terambil dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 dengan judul perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur adalah perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk memperjelas jawabannya kepada Petrus yang bertanya, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Apakah pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan kita saat ini? Dengarkan jawaban Tuhan kepada Petrus dan juga kepada kita semua. Bahwa setiap orang yang karena nama Yesus, yang karena nama Tuhan, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapaknya, ibunya, anak-anaknya atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan menerima hidup kekal. Ditutup dengan sebuah peringatan bahwa banyak yang terdahulu akan terkemudian. Bahkan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Apa makna perumpamaan ini? Yang pertama, upah yang kita terima sebagai pengikut Tuhan adalah anugerah yang cuma-cuma, pemberian kasih karunia dari Tuhan dan bukan hasil usaha kita. Ada 5 kelompok orang yang dipekerjakan oleh pemilik kebun anggur. Kelompok yang bekerja sejak pagi-pagi benar, kira-kira jam 6 pagi. Ada yang bekerja jam 9, ada yang bekerja jam 12, jam 3, bahkan ada yang dipekerjakan jam 5 sore. Tetapi upah yang mereka peroleh sama, 1 dinar 1 orang, termasuk kelompok yang baru bekerja jam 5 sore. Yesus mau menjelaskan bahwa upah yang diterima ini bukan karena hasil kerja, tetapi ini pemberian anugerah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana tertulis dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Makna yang kedua adalah bahwa anugerah yang cuma-cuma yang diberikan Tuhan ini itu sempurna, cukup dan pantas bagi kita. Jawaban Tuhan Yesus bahwa kamu akan menerima 100 kali lipat menunjukkan kesempurnaan dari pemberian itu. Upah yang diberikan pemilik kebun anggur 1 dinar per hari adalah upah yang cukup. Karena dalam mata uang Romawi 1 dinar itu setara dengan upah yang cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Bahkan pemilik kebun anggur berkata bahwa ia akan memberikan kepada para pekerja apa yang pantas bagi mereka. Jadi jangan hitung-hitungan secara matematika. Bila saya tinggalkan saudara saya 2 orang, maka Tuhan akan kembalikan 200 orang. Bila saya beri persembahan 1 juta, maka saya akan dapatkan 100 juta. Tidak, malah sebenarnya itu tidak cukup bagi kita. Tuhan beri lebih dari itu, karena pemberiannya itu cukup, sempurna, dan pantas bagi kita. Karena itu jangan khawatir akan apa yang dimakan, akan apa yang kita pakai, akan apa yang kita minum. Semua bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah juga mencari itu. Tetapi Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang terakhir, makna yang terakhir, bahwa semua pengikut Tuhan pasti akan mendapatkan upah itu, anugerah yang cuma-cuma itu. Mereka yang bekerja hanya 1 jam saja itu juga mendapatkan upah 1 dinar. Ini membuktikan bahwa upah mengikut Tuhan tidak ditentukan karena seseorang lebih lama atau lebih dahulu mengenal Tuhan, lebih dahulu mengikut Tuhan. Bahkan yang baru mengikut Tuhan pada akhir hidupnya saja juga menerima anugerah itu.
Ibrani 11 ayat 6. Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh karena itu jangan iri hati Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan juga membanggakan diri karena sudah lama mengikut Tuhan. Jangan-jangan kita yang terdahulu maka bahkan jadi yang terkemudian, justru yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Percayalah Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, dan upahnya itu sempurna, cukup, dan pantas untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena oleh anugerah kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi kami, begitu sempurna bagi kami yang telah mengikuti Engkau. Doa kami, biarkanlah kami didapati tetap setia mengikuti Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.